Halo, selamat siang saudara-saudara. Tidak pagi lagi nih sekarang, sudah siang. Dan saya baru saja di siang tadi, sebelum siang yang sekarang, siang tadi berjalan-jalan di sebuah mall untuk mencari sesuatu bersama kekasih saya, ya istri saya. Nah, pada saat berjalan-jalan itu melihat banyak benda yang menarik dan tentu ada yang tidak menarik. Dan di sini ada dua hal yang berbeda bertolak belakang, dikotomi menarik dan yang tidak menarik. Yang menarik itu membuat ingin lebih tahu dan mendetail secara lebih eh, mendalam dan dekat tentang benda itu, sehingga lebih detail. Sedangkan yang menarik, ya secara umum saja, ide adalah sesuatu yang yang tidak menarik itu bisa dilewatkan, dilupakan, dan sebagainya. Jadi dua hal ini, benda yang menarik dan yang tidak menarik. Nah, ini saya mau dikotomikan bersama dua istilah ini pada pengertian antara konkret dan abstrak. Secara umum, orang beranggapan hal yang bersifat konkret dan abstrak itu seperti semacam lukisan. Ada lukisan yang konkret, lukisan yang jelas bentuknya, anatominya, perspektifnya, komposisinya, lantas kontrasnya, warnanya, dan sebagainya. Mudah diraba, mudah dibentuk, mudah dipegang, berada di pada tempat tertentu, pada waktu tertentu. Itu yang disebut dengan konkret. Nah, kalau lukisan yang konkret, yang tidak abstrak, berarti yang realis, jelas ada bentuknya dengan segala macam komponennya tadi. Sedangkan yang lukisan yang abstrak tidak jelas bentuknya, tidak jelas warnanya, tidak jelas goresannya, tidak jelas proporsinya dan sebagainya seperti tadi. Hal itulah yang berlaku secara umum di masyarakat kita pada saat ini tentang hal yang bersifat konkret dan abstrak. Secara umum kita menganggap bahwa yang bersifat konkret adalah sesuatu yang dapat dipegang, diraba pada tempatnya, mempunyai waktu tertentu, jelas. Sedangkan abstrak, sesuatu yang tidak dapat dinyatakan begitu tadi, tidak dapat diindra, suatu paham yang serba umum. Hasil dari proses abstraksi atau realitas yang khusus. Ya, begitulah saudara-saudara, kiranya secara umum orang menganggap demikian. Dan mungkin juga kita juga beranggapan demikian. Nah, abstrak nih omonganmu, tidak jelas. Kehidupanmu ini tidak jelas. Duniamu dunia abstrak. Kamu penulis, kamu itu hanya membicarakan ide-ide yang abstrak, tidak ada wujudnya, tidak konkret seperti itu. Dokter hewan temanmu, dia bisa mengobati anjing, mempunyai peternakan, dan dia mempunyai rumah sakit sendiri, ada obatnya, ada suntikannya dan sebagainya. Sekarang kamu apa? Suntikanmu apa? Suntikanmu, masa pena itu suntikan? Nah, itu hanya angan-angan saja, tidak jelas tuh. Abstrak tuh hidupmu. Ya, semacam itu. Dokter hewan yang abstrak dan konkret. Orang yang bersifat abstrak, yang bergerak di dunia abstrak dan konkret. Penulis, seniman, dan semuanya itu satu hal yang menurut pandangan umum itu yang bersifat abstrak. Sedangkan yang konkret, yang dunia-dunia insinyur, dunia sarjana teknik, pertanian, dan sebagainya, arsitek, itu dibilang konkret. Nah, pedagang mempunyai barang-barang dagangan, mempunyai benda-benda yang itu diperjualbelikan, dan lain sebagainya. Tetapi itu pandangan umum. Pandangan umum kadang-kadang memang bertolak belakang atau berbeda dengan pandangan pemikir, ya, filsuf, filsafat. Nah, contohnya Hegel. Hegel seorang filsuf pada zaman modern, yaitu zaman pencerahan, pasca abad pertengahan, dan masuk golongan-golongan sezaman dengan Immanuel Kant, dengan idealismenya. Hegel merupakan penemu atau peletak puncak idealisme Jerman. Dan di situ dia hidup pada zaman Napoleon Bonaparte, di mana pada masa kecilnya dia bercita-cita menjadi seorang pendeta, namun akhirnya karena tertarik terhadap revolusi Prancis, bahkan silau akibat revolusi Prancis dengan pemikiran
manusia yang mengandalkan pada pemikiran manusia seperti zaman abad-abad pertama filsafat Barat di Yunani kuno yang ditenggelamkan oleh abad pertengahan dengan pemikiran yang semuanya berlandaskan pada agama, kitab suci, gereja, semuanya tidak mengandalkan pada pemikiran manusia. Di abad pertengahan yang dikatakan juga sebagai abad yang gelap karena pemikiran manusia tidak digunakan, maka semenjak zaman modern dengan pencerahan, itu disebut sebagai zaman pencerahan, manusia kembali seperti zaman Yunani kuno dengan pemikiran-pemikirannya, dan itu dapat menjawab permasalahan-permasalahan, dimulai dengan zaman Renaissance dan zaman Aflarung atau pencerahan itu. Dan di sini salah satu pemikiran yang muncul adalah perbedaan antara abstrak dan konkret. Menurut Hegel, tidaklah sebagaimana yang dinyatakan oleh umum tadi, yang abstrak, yang tidak jelas bentuknya dan tidak dapat diindera, sedangkan yang konkret adalah sesuatu yang dapat diindera. Tidak demikian menurut Hegel, karena lebih dari itu, ini dasar dari kita selanjutnya bahwa sesuatu yang bersifat konkret tidak sekedar semacam itu. Di sini yang dimaksud Hegel adalah abstrak manusia terpelajar tidak melakukan yang demikian. Manusia yang berpikir abstrak adalah manusia yang tidak terpelajar. Sedangkan manusia yang berpikir konkret adalah manusia yang terpelajar. Atau sebaliknya, manusia tidak terpelajar berpikir abstrak, tetapi manusia terpelajar berpikir konkret. Berpikir konkret dan berpikir abstrak menurut Hegel demikian. Seorang yang menyaksikan seorang pembunuh diseret ke pengadilan dan hukum karena perbuatannya, banyak orang yang menyaksikan hal itu, ia tidak lain adalah seorang penjahat yang telah menghabisi nyawa orang lain. Bagi Hegel, cara berpikir seperti itu adalah berpikir abstrak. Di sini salah satu kehidupan manusia atau si pembunuh itu ditonjolkan, ditetapkan, dan disendirikan. Sedangkan momen-momen lain dari kehidupan ditiadakan. Misalnya bagaimana dia semenjak kecil, pendidikannya, yang dia alami, pergaulan, lantas keadilan dan ketidakadilan yang dialaminya, dan sebagainya. Kalau orang berpikir konkret, ia tidak sekedar melihat suatu peristiwa mengatakan, iya demikian. Walaupun itu dapat dilihat dan dapat dinyatakan. Dia langsung judge, menghakimi. Ia membunuh dan ia bersalah. Itu adalah pikiran abstrak. Tetapi kalau pikiran konkret tidak akan melakukan seperti itu. Semua harus memeriksa tindakannya, menyelidiki riwayat hidupnya, hubungannya antara peristiwa demi peristiwa di dalam seluruh kehidupannya. Itu yang merupakan ilustrasi antara perbedaan berpikir abstrak dan konkret menurut Hegel yang sangat baik untuk kita renungkan pada saat ini. Abstrak dan konkret yang diberikan oleh akal sehat manusia umum tadi perlu dibalik. Maksudnya yang abstrak adalah apa yang bisa diamati sekarang dan di sini. Saat ini melihat
seperti tadi, pembunuh tadi. Tetapi yang konkret adalah keterkaitan antara berbagai hal yang bisa diamati. Jika pengetahuan tentang yang abstrak tadi diperoleh lewat penginderaan, maka pengetahuan tentang yang konkret didapatkan melalui pemikiran. Pemikiran demi pemikiran. Itu saudara. Jelas ya? Jelas sekali dengan ilustrasi semacam tadi. Oke, dengan demikian pada zaman yang sudah masuk zaman pasca modern, lebih lanjut dari modernitas, di mana manusia berpikir dengan kemampuan pikirannya menurut orang-orang yang hebat-hebat itu, yang mengatakan bahwa menggunakan akal sehat, menggunakan nalar sehat di dalam negara, dalam politik, mengamati kebijakan. Lantas hilangnya akal sehat, hilangnya nalar sehat. Mereka tentu mempunyai bacaan semacam itu. Jadi mereka melihat segala sesuatu berdasar kaitan demi kaitan. Tidak hanya yang terjadi sepintas saja. Yang sepintas itu hanya abstrak, sedangkan konkret hubungan-hubungannya. Mengapa terjadi demikian? Mengapa terjadi politikus ini berbilang demikian? Mengapa politikus ini membela sini dan sebagainya? Panjang sekali ternyata, harus dilihat secara keseluruhan dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang mau berpikir komprehensif, menyeluruh kaitan demi kaitannya. Oke, sementara itu saja. Sangat jelas, yang penting sangat jelas hal ini. Mempunyai jalan baru bagaimana yang disebut dengan abstrak dan konkret.